Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulandari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari kelas A dengan NIM 17096222017. Saya di sini akan membahas tentang diferensial. Jadi ada diferensial. Jadi ada kaidah-kaidah diferensial. Yang pertama ada fx sama dengan k. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, jika kosanta diturunkan hasilnya pasti akan 0. Untuk kaidah yang kedua, fx sama dengan kx. Jika kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan k. Kaidah yang ketiga, fx sama dengan k dikali x pangkat n. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan k kali n kali x pangkat n min 1. Untuk kaidah yang keempat, fx sama dengan gx plus minus hx. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Untuk kaidah yang kelima ada fx sama dengan gx dikali hx. Jika diturunkan, f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx plus gx kali h aksen x. Yang kelima ada fx sama dengan gx per hx. Jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx min gx kali h aksen x per dalam kurung hx pangkat 2. Dan untuk kaidah yang terakhir yaitu kaidah yang ketujuh ada fx sama dengan dalam kurung gx tutup kurung pangkat n jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n dalam kurung gx tutup kurung pangkat n min 1 dikali dalam kurung g aksen x tutup kurung. Soal yang pertama adalah fx sama dengan 7. Seperti rumusnya sudah tertera bahwa suatu konstanta jika diturunkan pasti hasilnya akan 0. Baik, untuk nomor 2 kita menggunakan kaidah diferensial yang ketiga. Untuk pangkat dikali dengan koefisien x dan pangkat n min 1 sama dengan 5 kali 8 40 x 8 kurang 1 7. Jadi hasilnya 40x pangkat 7. Untuk soal ketiga kita menggunakan kaidah diferensial yang keempat, yaitu f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Jadi pangkat dikali koefisien x pangkat dikurang 1 plus pangkatnya maju ke depan x pangkatnya dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 4 x 2 dikurang 1 tidak ditulis tidak masalah plus 4x 4 dikurang 1 3. Hasilnya 4x plus 4x pangkat 3. Untuk yang 4 kita menggunakan kaidah diferensial yang ketujuh yaitu f aksen x sama dengan, untuk yang 5 kita majuin ke depan masukin angka yang di dalam kurung. Untuk yang pangkat kita kurang 1 seperti dengan yang rumus pangkat n dikurang 1 dikali 6. Bagaimana cara mendapatkan 6? Kita bisa lihat di rumus bahwa untuk yang g-nya kita turunkan, yaitu 6x plus 5 jika kita turunkan 6x sama dengan 6 dan yang 5 kita turunkan menjadi 0 karena 5 merupakan bilangan konstanta. Sama dengan 5 dikali dengan 6, kita masukin angka yang di dalam kurung, pangkat 5 dikurang 1 4. Jadi untuk hasilnya 30 dalam kurung 6x plus 5 tutup kurung pangkat 4. Baik, soal yang kelima kita menggunakan kaidah diferensial yang kelima, yaitu soalnya adalah fx sama dengan 4x pangkat 2 dikali dengan 6x pangkat 4, di mana 4x pangkat 2 gx dan 6x pangkat 4 adalah hx. Lalu kita turunkan bilangan gx menjadi 4 kali 2 x pangkatnya dikurang 1, lalu kita masukkan bilangan hx ditambah bilangan gx yaitu 4x pangkat 2, lalu kita turunkan bilangan hx menjadi 6 kali 4x pangkatnya dikurang 1. Lalu sama dengan 4 kali 2 8x, 2 dikurang 1 1, 6x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2,
6 kali 4 24, X 4 dikurang 1 sama dengan 3. 8 dikali 6 yaitu 48X, dan yang pangkat kita jumlahkan 1 ditambah 4 5 ditambah 4 kali 2 4 yaitu 96X, yang pangkat kita jumlah 2 tambah 3 yaitu 5. Lalu kita hasilkan yaitu jumlahnya menjadi 144X pangkat 5. Materi selanjutnya adalah elastisitas harga, permintaan, dan penawaran. Untuk rumus elastisitas adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Untuk Q adalah kuantitas dan untuk P adalah harga. Untuk rumus elastisitas permintaan adalah dQd per dP dikali P per QD. Untuk rumus elastisitas penawaran adalah dQs per dP dikali P per QS. Lalu ada koefisien elastisitas harga. Jika elastisitas lebih dari 1 adalah elastis. Jika elastisitas kurang dari 1 adalah inelastis. Jika elastisitas sama dengan 1 adalah uniter. Jika elastisitas sama dengan tak terhingga adalah elastis sempurna. Jika yang terakhir nilai elastisitas sama dengan 0 adalah inelastis sempurna. Untuk soal elastisitas harga, permintaan dan penawaran, saya mencontohkan untuk yang permintaan, yaitu fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 50 min 5P kuadrat. Berapakah elastisitas permintaan pada tingkat harga 5? Yang pertama kita harus mencari turunan fungsi pertamanya. Seperti yang sudah diketahui, untuk harganya sama dengan 5, untuk QD-nya sama dengan 50 min 5P kuadrat. Dan untuk dQd per dP-nya sama dengan min 10P. Bagaimana cara mendapatkan min 10P? Caranya yaitu dengan menurunkan angka QD, yaitu 50 min 5P kuadrat. 50 jika diturunkan menjadi 0 karena merupakan bilangan konstanta. 5 dikali 2 P pangkat dikurang 1 yaitu min 10P. Untuk pangkat satunya tidak ditulis, tidak masalah. Yaitu yang kedua kita mencari fungsi elastisitas. Untuk rumusnya, elastisitas permintaan sama dengan dQd per dP dikali dengan P per QD, sama dengan untuk dQd per dP sudah diketahui yaitu min 10P, lalu dikali P per kita masukkan angka yang QD. Lalu kita substitusikan angka P-nya yaitu 5. Jadi min 10 dikali 5 dikali 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat. Sama dengan, jadi didapatkan hasil 250 per 75 yang hasilnya 3,33. Merupakan bilangan elastis karena lebih dari 1.